Baik, saudara, kita lanjutkan lagi. Ini kan semakin sebetulnya banyak yang menjadi hal-hal baru ya, Bligong ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, misalnya dengan apa ada kekhawatiran dari sejumlah elemen, bahkan kita juga ada masukan juga dari beberapa elemen lah dari masyarakat menyatakan, diundur saja, kemudian kan apa nggak takut pandemi akan menjadi klaster baru nantinya. Nah, menanggapi ini bagaimana Bligong, KPU melihat ini? Terlebih lagi ada juga menyatakan, waduh jangan-jangan nanti yang akan datang ke TPS jauh lebih berkurang. Dulu aja kita sudah bersusah payah dalam kondisi yang normal, dan sekarang ini kan menjadi PR, betul-betul PR KPU. Bagaimana Bligong menanggapi ini? Kami selalu akan berbuat sesuatu memang berdasarkan kondisi lapangan ya, dan itu sudah kita prediksi semuanya ya. Tetapi untuk menunda tentu harus holistik dong melihatnya, karena sebuah kebijakan politik itu tidak gampang untuk ditunda kecuali hal-hal yang mendasar. Nah, untuk tidak tercapai sesuatu yang mendasar, apalagi COVID itu merajalela, maka sekali lagi ini peran kita semua, bukan KPU saja. Jangan menyalahkan pilkadanya, salahkan masyarakat kenapa nggak dipembelajarkan dengan baik sehingga tidak terpapar. Maka itu KPU selalu memberikan contoh. Pada saat pemutahiran data pemilih sudah kita contohkan. Pada saat pencalonan kita contohkan, kita lakukan dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan nanti penetapan, kemudian nomor urut dan kampanye kita akan terapkan dengan baik. Sehingga dan pada saat pemilihan pun kami membuat 9 hal baru di TPS yang menyebabkan TPS itu anti COVID. Ya? TPS itu tidak akan pernah tercemar oleh COVID. Pertama, karena apa? Satu, seluruh penyelenggara kita itu akan direpit. Kalaupun nanti swabnya murah juga, mungkin swab semua. Jadi tidak ada yang reaktif ataupun positif COVID. Itu jelas. Dijamin oleh KPU ya? Kita jamin karena kita akan KPPS wajib hukumnya itu melakukan. Itu pertama, sudah berubah. Baik. Kemudian APD-nya lengkap semua. Ada yang sanitizer, face shield, masker bedah, bukan masker kain. Kita pakai masker bedah. Kemudian juga ada sarung tangan, jaga jarak dan sarung tangan juga. Ya, itu pertama udah kita pastikan. Dan TPS-nya disterilkan. Ya, didisinfektan semua perlengkapan yang ada di TPS didisinfektan semua. Itu udah jelas. Kemudian yang kedua, semua pemilih itu C6-nya akan diatur sedikit. Misalnya di satu Banjar, satu tempe ini jam 7 sampai jam 8, sehingga tidak berkerumun. Nanti KPPS kita akan berkoordinasi dengan bendesa atau pilihan adat atau apa supaya jadwal diatur warganya. Ini bukan dalam rangka untuk siapa memihak siapa, tapi jelas untuk mengurangi kerumunan. Itu kita lakukan. Kemudian tetapi tidak juga nanti harus strict jam segitu datang, enggak. Tetap jam 7 sampai jam 1, kalaupun nggak sempat di situ ya pindah. Tapi ini untuk tidak mengurai lah ya, mengurai lebih awal. Kemudian dari jumlah pemilih per TPS sudah kita kurangi. Kita menyatakan 800 per TPS. Betul. Kita Sekarang ubah menjadi 500 per TPS. Gitu. Kurang 300. Itu luar biasa. Berarti TPS-nya bertambah. TPS-nya yang bertambah, ya. Cuma relawan kita perlukan, ya. Namanya KPPS itu kita perlukan banget. Nah, kemudian setiap TPS itu pemilih yang begitu masuk ke TPS, ya, itu harus cuci tangan, kita sediakan. Hand sanitizer kita sediakan dan menggunakan sarung tangan masing-masing. Pemilih itu sudah kita siapkan sarung tangan sehingga tidak bersentuhan langsung kulitnya dengan barang-barang yang ada di TPS itu. Termasuk nanti kalaupun misalnya kadang-kadang lingsir-lingsir dibuka yang tua-tua, kemudian pakunya nyoblos itu nanti pakunya pun akan disteril setiap saat. Ya, jadi kita udah siapkan. Setelah itu tentu ada masyarakat kita yang begitu masuk ke TPS itu di termogan, ya, suhu tubuhnya diukur kalau 37,3 derajat Celcius. Ini sampai dengan 37, di atas itu. Di atas 37,3. Maka dia akan langsung dibawa ke bilik khusus di luar TPS. Tidak menunggu lagi. Tidak di tempat TPS yang bersama-sama tadi? Iya, tidak. Dia ada jalur khusus? Jalur khusus
yang jalan tol langsung dia mencoblos di fasilitas, Oh, kemudian ini langsung pulang. dipisahkan betul Ya, ya? dipisahkan. Baik. Pulang. Kemudian ada juga hal yang lain yang kita buat adalah pada saat mereka pulang, ya, pada saat mereka pulang biasanya mencelupkan Tinta, betul. ya. Betul. Nah, supaya itu tidak tintanya ini sebagai media, maka kita akan semprot tintanya atau kita tetes, dropping dengan pipet tetes. oh di jari, Iya, di kukunya. di kuku. Oh, Sehingga baik. Tetap tidak ada sentuhan. Nah, tidak ada larang. Dia alasannya takut untuk ke TPS. Coba apa? Apa coba lagi yang melakukan benar untuk takut ke TPS? Ya. Jadi jaraknya sudah diatur, tempat duduknya sudah diatur, sudah ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada ke TPS. Ya, tentu. Nah, untuk bagus kita ke TPS besok, tentu hari ini yang harus kita siap-siap semua masyarakat. Bukan hanya tugas KPU, ini tugas seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Ya, termasuk kepada pengamat, termasuk kepada teman-teman wartawan juga membantu kita mensosialisasikan ini. Nah, saya salah satu kritik saya pada teman-teman media, begitu ada calon coba menggerubuk, tolong jaga juga protokol kesehatan. Nah, ini untuk memudahkan kita besok tidak terpapar. Maka itu saya berharap sekali sebenarnya jangan menyalahkan situasi kalau kita sendiri belum melakukan perubahan terhadap itu. Saya memang sering juga masih ini tetapi sering diingatkan. Jadi ini keterbiasaan yang harus dibiasakan ya. Tidak menyalahkan juga. Baik. Jadi ini yang harus kita siapkan dan kami juga sudah mengkoreksi itu teman-teman di KPU nanti pada saat juga pelaksanaan mau press conference itu saya suruh mereka untuk membuat jarak. Jadi antara yang ini supaya kita mengatur semua. Baik, kita berharap mudah-mudahan masyarakat tidak usah ragu ya, karena kita menjamin dan partisipasi masyarakat juga untuk mematuhi protokol ketentuan yang sudah dibuat ya. Memang banyak terobosan yang harus kita lakukan termasuk di Bali itu kita mencoba untuk bagaimana di Bali itu melalui Bali ini kita ramah lingkungan. Maka kita ciptakan pilkada yang green election. Nah, gimana nih green election? Jadi beberapa hal yang kita lakukan yaitu pertama di setiap pertemuan rapat apapun sampai tingkat ke bawah tidak ada lagi sampah plastik. Kita punya Pergub 97. Siapa yang menerapkan? Ya kita semua. Para kandidat juga nanti waktu sosialisasi jangan bawa plastik ke desa-desa. Sama aja kita tidak menerapkan peraturan gubernur itu. Ya. Saya sudah perintahkan kabupaten kota KPU semua harus pakai tumbler lagi. Tidak ada lagi yang menggunakan botol-botol plastik mineral itu ya. Dan saya mendorong pada seluruhnya mulai dari start kita start kita pilkada ini kita sudah nanam pohon. Surat suara, formulir itu dari mana? Dari batang pohon. Batang pohon. Kita sudah lakukan. Ya beberapa kali sudah Karangasem, Denpasar sudah, Karangasem kemarin sudah, di Museum Lontar kita lakukan penanaman. Seluruh kecamatan yang ada di penyelenggaraan pilkada sudah nanam kita pohon. Ya, ini harus dilanjutkan dengan teman-teman peserta. Jangan mampu di pohon, jangan ikat baliho di pohon. Plus pengurangan sampah plastik sekali pakai seperti baliho itu. Nanti setelah selesai itu jangan dibiarkan. Kami sudah mengajukan diri untuk memfasilitasi dalam bentuk film pendek, itu dalam rangka mengurangi alat peraga yang ada. Ya, itu yang saya pada seluruh masyarakat yang ada di Bali, saya juga berharap nanti mari kita lihat dan pilih calon yang memang peduli akan lingkungan, jangan pilih calon yang mengotori lingkungan, apalagi sudah melanggar terus pasang baliho tambah banyak terus dari peraturan yang ada. Baik. Ya. Tapi Bligung, kalau zona-zona untuk penetapan, kalau tadi kan masih ada baliho juga, boleh masih difasilitasi. Tapi diatur juga? Ya sudah ditetapkan. Oke, diatur ya, supaya tidak merusak pandangan itu, apalagi tempat wisata. Di mana boleh masang, di mana enggak. Nanti pada saat kampanye, saya minta kepada Bawaslu semua yang direkomendasikan melanggar itu supaya diumumkan di koran dan media semua, supaya tahu masyarakat kita bahwa ternyata pemimpinnya melanggar semua gitu misalnya. Jadi inilah pembelajaran politik yang harus kita lakukan, check and balance, termasuk nanti pada saat melakukan debat itu, mohon masyarakat merekam semua. Record di rumah ini, betul nggak janjinya ini, besok kita tagih ini, betul nggak? Nah ini adalah sebagai kontrol masyarakat kita. Baik.
Tapi kira itu Menarik. yang penting Baik. untuk kita Baik. semua. Ini closing statement terakhir nih, Beligung. Yang pertama adalah bagaimana komitmen KPU Provinsi Bali untuk bersama dengan jajaran KPU daerah untuk menyatakan bahwa posisi dia netral, tidak berpihak pada satu. Bagaimana integritasnya, Pak KPU? Ya, jadi Pak Ketua. saya jelas instruksikan kepada seluruh penyelenggara kita, apalagi sekarang sudah ada PKPU dan aturan KPU yang baru menyatakan bahwa kami sudah bisa memproses, memberhentikan PPK PPS jika melakukan pelanggaran sampai ke tingkat KPPS, termasuk kami di KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakannya dan juga oleh DKPP. Ya, kami bisa diberhentikan setiap saat kalau kami melakukan itu. Saya jaminkan seluruh penyelenggara di Bali akan independen, ya, tidak akan memihak satu kandidat dimanapun dia berada, dan tentu jaminan ini saya berikan jika masyarakat mau melaporkan silakan saja dengan bukti, jangan hanya dengan hoax, ya. Silakan saja, kami akan proses dan kita akan tindak lanjuti. Kemudian tentu ajakan kita kepada masyarakat sekali lagi, tidak usah khawatir datang ke TPS. Di TPS aman COVID, karena inilah kesempatan pada masyarakat kita untuk memilih calon yang mampu menyelesaikan masalah pandemi ini dengan baik dan memulihkan kita semua. Kalau tidak datang ke TPS, terus siapa lagi yang suruh menentukan nasib ini? Ya, jika orang-orang baik semua di rumah, orang jahat datang ke TPS, orang jahat yang jadi. Inilah yang mesti harus kita lihat dan kita saksikan. Baik, terima kasih matur suksuma Pak Idewa Agung Gede Lidartawan, Ketua KPU Provinsi Bali. Kita berharap mudah-mudahan perhelatan pemilihan kepala daerah ini bisa berlangsung ya. Mudah-mudahan bisa berlangsung walaupun dalam masih masa COVID ini. Tentunya hal-hal sudah dipersiapkan secara matang oleh KPU supaya protokol kesehatan bisa dilaksanakan, kemudian juga termasuk tadi yang cukup menjadi menarik untuk khususnya untuk di Bali ada green election, ya, ini yang memperhatikan yang pemilihan yang ramah lingkungan, yang ini menjadi partisipasi dari masyarakat seluruh Bali tentunya. Baik, sekali lagi matur suksma Beli atas waktunya. Nah, demikian saudara perbincangan saya bersama dengan Ketua KPU Provinsi Bali. Kita berharap mudah-mudahan betul KPU sangat independen, profesional dalam melaksanakan tugasnya, menyatakan diri bagian dari yang bertanggung jawab terhadap perhelatan pesta demokrasi dan memberikan demokrasi yang baik, demokrasi yang sehat, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik di Provinsi Bali. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan kami dalam Sapa Redaksi On Location pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi untuk Sapa Redaksi On Location di hal-hal atau tema-tema yang lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.